Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan laporan video untuk PLP atau pengenalan laporan persekolahan 1 ini. PLP 1 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Dr. Hamka sebagai tugas akhir semester 4. Dengan rincian kegiatannya yaitu melakukan observasi dan wawancara di salah satu sekolah yang dipilih oleh kelompok PLP itu sendiri. Saya Maftuhah sebagai ketua kelompok dan ada rekan saya Dian Anggi Pratiwi, Sheila Nurul Oktavia, dan Dina Khairunisa. Kami dari program pendidikan bahasa Inggris. Kegiatan PLP ini dilakukan mulai tanggal 3 Agustus sampai 12 September secara daring dan sekolah yang kami wawancarai adalah MAN 22 Jakarta yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Junaidi nomor 104, Palmerah, Jakarta Barat. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada pihak-pihak MAN 22 Jakarta yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara daring dengan kelompok kami. Mereka adalah Bapak Irwan MPD selaku Wakil Kesiswaan. Nanti kita bisa berikan poin-poin pelanggaran, nanti pada jumlah tertentu nanti ada proses treatment gitu. Nah, bagi mereka-mereka Ibu Ade Nikmah SAG dan Ibu DRA Septi Dewi MSI selaku Wakil Kurikulum. Belajarnya seperti itu. Nah, nanti dalam kegiatan belajar juga dari guru kan biasanya macam-macam tuh, ada yang belajar di kelas terus, ada yang ke perpustakaan. Ibu Pramesti Indraningsih SPD selaku Wakahumas. Pak Nasrullah SAG selaku Wakil Sarana dan Guru Bahasa Inggris di MAN 22. Memang berasal dari jurusan bahasa Inggris, itu tentu kan vocab yang mereka kuasai pasti banyak. Karena setiap hari bergaul dengan bahasa Inggris gitu kan, mungkin kan. Sophia selaku alumni MAN 22 Jakarta tahun 2020. Dan beberapa poin yang akan kami wawancarai adalah mengenai kultur sekolah, mengenai struktur organisasi dan tata kerja di MAN 22-nya, mengenai peraturan dan tata tertib sekolahnya, mengenai kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di MAN 22 dan praktik-praktik kegiatan rutinnya. MAN 22 Jakarta dikepalai oleh Ibu DRA Hajah Susilawati MM yang juga mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Mengenai struktur organisasi kependidikan di MAN 22 Jakarta tahun ajaran 2018-19 sampai dengan 2020 atau 2021 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepala sekolah, lalu kepala TU, dan beberapa bidang-bidang administrasinya yang terdiri dari bendahara 1 dan bendahara 2, administrasi keuangan, administrasi pengolahan data, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi perpustakaan, dan administrasi umum. Lalu ada staf kebersihan yang terdiri dari 4 orang dan staf keamanan yang terdiri dari 3 orang. Jumlah siswa di MAN 22 Jakarta sampai saat ini tercatat ada 625
terdiri dari 375 siswi dan 250 siswa. Dan dapat dirincikan lagi menjadi 201 di kelas 10, 214 di kelas 11, dan 210 di kelas 12. Terdapat 19 kelas di MAN 22 Jakarta dan terdiri dari 4 jurusan, yaitu ada MIPA, IPS, dan kelas bahasa serta kelas agama. MAN 22 Jakarta ini menggunakan kurikulum 2013 dan semenjak ada pandemi seperti ini, MAN 22 Jakarta menggunakan kurikulum darurat yang diadakan oleh pemerintah. Lalu MAN 22 Jakarta dalam pembelajarannya menggunakan aplikasi khusus yang digunakan untuk memudahkan siswa dan para guru belajar, serta mereka mendapatkan kuota gratis dari sekolah yang bekerja sama dengan pihak Indosat. Peraturan serta tata tertib di MAN 22 Jakarta. Menurut alumninya, ia menyatakan bahwa peraturan di MAN 22 Jakarta ini lumayan disiplin. Antara lain adalah siswa dan siswinya dilarang membawa kendaraan bermotor karena mereka masih di bawah umur. Lalu yang kedua, ketika melakukan upacara, siswa dan siswi diwajibkan untuk memakai atribut lengkap. Contohnya yaitu memakai dasi, memakai ciput untuk yang perempuan, dan memakai kaos kaki. MAN 22 Jakarta ini tidak mengenakan atribut seperti topi. Lalu yang ketiga, peraturannya yaitu diwajibkan untuk semua perempuan di MAN 22 Jakarta, baik siswanya, gurunya, baik staf-stafnya, bahkan untuk orang tua yang datang ke MAN 22 Jakarta diwajibkan untuk memakai hijab. Lalu yang keempat, siswa akan mendapatkan poin dan peringatan, bahkan hukuman yang mendidik seperti hafalan surat atau menulis ayat Al-Quran ketika mereka melakukan pelanggaran aturan dan tata tertib sekolah. Lalu para siswa dan siswinya diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler wajib. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan rutin di MAN 22 itu sendiri, yang pertama ada melakukan upacara rutin setiap hari Senin sebelum pandemi ini, dan hari-hari besar lainnya. Lalu ada beberapa kegiatan rutinnya seperti rapat, yaitu rapat pimpinan yang dilakukan setiap seminggu sekali di hari Senin, dilakukan oleh pimpinan, wakil, dan stafnya. Lalu ada rapat kerja yang dilakukan setiap akhir semester genap, dan ada rapat sosialisasi, ada rapat komite. Biasanya itu rapat komite membahas tentang outing class, dan rapat pleno dengan para orang tua siswa di awal semester baru. Dan kegiatan lainnya yaitu ada santunan anak yatim setiap bulan Muharram. Praktik kebiasaan di MAN 22 Jakarta ini, yang pertama ada mereka itu menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap pagi sebelum masuk ke sekolah, dan ada beberapa perwakilan dari guru yang di depan gerbang. Lalu ada tadarus yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, ada juga salat duha, dan kajian-kajian rutin. Lalu para siswanya diajarkan untuk melakukan kebiasaan baik untuk berdonasi ketika ada mungkin musibah atau bencana alam yang ada di Indonesia. Dan ada kegiatan menarik di MAN 22 Jakarta ini, dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya. Dalam praktiknya itu ketika mereka outing class di Bali, para siswa dan siswinya itu diberi tugas untuk melakukan wawancara dengan pengunjung asing menggunakan bahasa Inggris. Dan kegiatan ini sangat bagus menurut saya untuk mengetahui seberapa jauh siswa dan siswinya dapat
menggunakan bahasa Inggris di kehidupan nyatanya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan di laporan wawancara saya kali ini di MAN 22 Jakarta. Agar kita dapat bahagia di masa depan, mari kita mulai dengan selalu memperbaiki pendidikan di Indonesia agar terus mencetak generasi muda yang cerdas dan membanggakan. Dengan bersekolah di sekolah yang menjunjung tinggi nilai agama seperti MAN 22 Jakarta ini, diharapkan selain memahami di ilmu pengetahuan, para siswa dan siswi juga diharapkan untuk berakhlakul karimah dan mengetahui tanggung jawab sebagai siswa dan siswi yang baik. Saya Maftuhah, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.